Isti'azah dari Ahmad Hussein Dastegib. Nah, Ahad Dastegib ini menulis buku-buku yang berkaitan dengan wara, berkaitan dengan dosa. Seperti yang kita kutip dan dikutip oleh resentor terdahulu, dalam hal ini Ahmad Fadli. Beliau ini penulis buku 50 dosa besar penghancur amal. Jadi itu adalah masterpiece dari seorang Ahmad Hussein Dastegib yang pakar wara atau pakar terhadap menjauhi dosa. Nah, wara itu sendiri kalau kita misalnya flashback di pelajaran PKN kita di waktu SD, ya wara itu mawas diri gitu. Jadi mawas diri itu adalah menjaga diri kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Nah, dalam literatur Islam kita kemudian diperintahkan untuk mengawali seluruh perbuatan kita dengan ucapan basmalah dan mengakhirinya dengan ucapan hamdalah atau alhamdulillah. Tetapi pertanyaan kemudian, adakah ucapan yang dapat mengawali basmalah? Nah, ucapan tersebut adalah isti'azah. Isti'azah itu sendiri adalah upaya untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam segi ucapan isti'azah seringkali kita gumamkan dengan ucapan auzu billahi minasyaitonir rajim, atau kita memohon kepada Allah untuk dijauhi dari pengaruh buruk setan yang terkutuk. Nah, perintah isti'azah ini atau meminta perlindungan ini bukan hanya sui generis diperuntukkan bagi kita yang tentunya tidak suci. Bahkan manusia suci sekalipun, dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diperintahkan pula untuk beristi'azah. Nah, misalnya dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 97, di situ disebutkan bahwa wahai Rasul, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pula ke dalam surah-surah yang sering kita bacakan setiap hari, misalnya Quran surat Al-Falaq maupun Quran surat An-Nas. Di situ kan di ayat-ayat awalnya kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari pengaruh setan yang terkutuk tentunya. Isti'azah ini bukan hanya dilakukan pada saat kita mengaji. Misalnya kalau kita mengaji kan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kemudian masuk ke dalam surah-surahnya. Tetapi isti'azah ini harus kita lakukan dalam seluruh aktivitas kita, dalam seluruh peribadatan kita. Karena kita paham bahwa setan itu tidak mengenal rasa lapar, tidak mengenal rasa kantuk, dan tidak mengenal lelah. Sehingga tidak ada istilah setan itu istirahat atau capek. Setan itu melakukan tugasnya, yaitu menggoda manusia, menyesatkan manusia selama 24/7 atau 24 jam kali 7 hari. It means ya setiap hari, setiap detik setan itu menyesatkan manusia, sehingga setiap hari atau setiap detik pula kita harus melakukan isti'azah. Nah, bagaimana kemudian kita mengidentifikasi jaring-jaring perangkap setan? Nah, perangkap setan yang paling sering muncul adalah riya di satu sisi dan hawa nafsu di sisi yang lain. Riya dalam artian seluruh perbuatan baik kita diupayakan untuk dipamerkan, sehingga kemudian perbuatan baik itu gugur. Nilai yang kemudian mendasari Jaludin Rahmat menulis buku Jangan Bakar Taman Surgamu. Artinya taman surga dalam artian kebaikan itu jangan sampai dibakar oleh perilaku buruk, dalam hal ini riya dan sebagainya. Sehingga kita harus mengutamakan mencegah keburukan di atas menyeru kebaikan. Jadi semestinya kita harus nahi mungkar dulu sebelum amar ma'ruf. Kenapa? Kalau kita kemudian memasukkannya dalam kaidah logika ya, misalnya 4 perhubungan. Nah, apa sih hubungan? Apa relasi antara perbuatan baik dan mencegah perbuatan buruk? Nah, relasinya adalah hubungan umum khusus mutlak, di mana perbuatan baik itu sesuatu yang umum, sementara mencegah keburukan itu adalah sesuatu yang khusus. Dalam artian, jika kita melakukan pencegahan terhadap perbuatan buruk, itu merupakan perbuatan baik. Tapi ketika kita melakukan perbuatan baik, belum tentu mencegah perbuatan buruk. Karena perbuatan buruk itu lebih spesifik, lebih khusus lagi. Inilah alasan mengapa perbuatan buruk harus didahulukan. Karena mencegah perbuatan buruk sudah termasuk perbuatan baik. Nah, selain dari riya, salah satu perangkap setan lainnya adalah hawa nafsu. Hawa nafsu inilah yang menggiring misalnya Adam dan Hawa turun ke bumi karena memakan buah huldi. Hawa nafsu pula lah yang kemudian merangkap Kabil untuk kemudian membunuh Habil. Nah, tapi sebenarnya perangkap setan ini dalam Al-Quran, walaupun setan adalah musuh yang nyata, tetapi dalam Al-Quran pula disebutkan tipu daya setan itu sebenarnya sangatlah lemah. Kenapa? Karena setan itu hanya bekerja dalam artian seorang diri, yaitu kelompok setan saja. Sementara di sisi seberangnya, mungkin biasa kita mendapati analogi dalam film bahwa
Di satu sisi ada setan atau iblis, di sisi lain ada malaikat. Padahal barisan-barisan penyeru kebaikan itu ada banyak, sehingga tipu daya setan itu sangat lemah sekali sebenarnya, karena dia tidak memiliki aliansi sebesar aliansi kebaikan. Nah, aliansi kebaikan yang dimaksud adalah satu, fitrah tauhid, bahwa dengan tauhid kita atau akal praktis kita sudah dapat mengidentifikasi antara mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, dan mana yang buruk. Yang kedua, nabi dan manusia suci lainnya senantiasa memberikan kita nasihat atau bimbingan spiritual dan tentunya teladan suci. Yang keempat, ada Al-Quran. Nah, Al-Quran itu juga dapat menjadi pedoman kita untuk menjauhi perangkap-perangkap setan. Dan yang terakhir tentunya ada ulama, bahkan sampai buku yang dapat kita jadikan penghalang untuk kita terperangkap oleh jebakan setan. Nah, adapun kriteria isti'azah atau jenis-jenis isti'azah atau jenis-jenis perlindungan diri dapat kita kelompokkan ke dalam 3 aspek. Aspek pertama adalah isti'azah batin, yaitu ketika kita meminta perlindungan tapi dalam segi batin aja gitu. Ya Allah, berikanlah saya perlindungan misalnya dalam hati kita. Nah, setingkat lebih baik dibandingkan isti'azah batin adalah isti'azah lisan. Ketika kita sudah mau mengucapkan atau meminta perlindungan itu sudah melalui kata-kata. Misalnya ya dalam ucapan auzubillahi minasyaitonir rajim. Dan isti'azah yang paling paripurna tentunya adalah isti'azah amali, yaitu kita menyadari bahwa kita mohon perlindungan, kita ucapkan, dan kemudian dari seluruh perbuatan kita betul-betul kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terakhir izinkan saya menjelaskan tentang rukun-rukun dari isti'azah. Rukun isti'azah menurut Aha Dastegib ini ada 5. Yang pertama adalah takwa. Nah, takwa itu adalah menjauhi seluruh larangannya dan tentunya mematuhi perintahnya. Nah, tadi di resensi yang terdahulu misalnya Muhammad Al-Bar menjelaskan tentang orang-orang suci itu bukan hanya menjauhi yang haram, bukan hanya meninggalkan yang makruh, bukan hanya menjauhi yang mubah, bukan hanya pula meninggalkan yang subhat, tetapi dia juga meninggalkan yang sifatnya halal tetapi mendorong kita melakukan hal-hal yang subhat. Sehingga satu-satunya yang dilakukan oleh manusia suci adalah sesuatu yang wajib dan sunnah muakkad atau sunnah yang paling dianjurkan. Nah, rukun yang kedua dari isti'azah adalah tazakkur. Tazakkur itu adalah senantiasa mengingat Allah. Bagaimana kita mengingat Allah? Mengingat Allah itu dengan 4 poin. Yaitu pertama, kita menyadari bahwa betapa banyak sekali anugerah, dan kemudian poin kedua, tetapi sedikit sekali syukur yang kita lakukan setiap hari. Syukur itu sendiri didefinisikan sebagai mendayagunakan seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Nah, betapa banyak nikmat yang kita tidak daya gunakan sesuai dengan peruntungannya. Misalnya kita diberikan kaki, tetapi betapa kita mager setiap harinya. Itu artinya kita tidak mensyukuri nikmat kaki. Misalnya kita diberikan mata, tetapi kita menggunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang dilarang. Itu artinya kita tidak mensyukuri nikmat mata. Dan kita diberikan misalnya akal, tetapi kita tidak menggunakannya untuk memberikan nutrisi akal, dalam hal ini bacaan-bacaan yang berguna. Alih-alih kita kemudian lebih membaca misalnya postingan-postingan yang tidak relevan dengan kehidupan kita, misalnya video kucing dan sebagainya. Itu artinya kita tidak mensyukuri nikmat akal. Yang ketiga, kita harus mengingat Allah karena banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan. Dan yang keempat adalah sedikit sekali pahala yang telah kita amalkan. Poin yang ketiga dari rukun isti'azah adalah tawakal. Nah, tawakal itu adalah menyerahkan seluruh penilaian baik itu dari awal maupun kepada akhir hanya kepada Allah. Itu yang kemudian disebut sebagai tawakal atau berserah diri. Tetapi jika awal dan akhir kita serahkan kepada Allah, tengah-tengahnya itu adalah ikhtiar kita sebagai seorang manusia. Jangan sampai kita kemudian merasa bahwa saya kan sudah tawakal, mending saya ongkang-ongkang kaki aja, nanti kan datang juga itu rezeki. Itu bukan tawakal, itu namanya tidak bersyukur terhadap nikmat fisik yang kita dapati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun yang keempat dari isti'azah adalah ikhlas. Ikhlas harus kita pahami sebagaimana dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 2, tidak menggantungkan segala sesuatu kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman tanpa amal, kita kemudian disebut sebagai seorang yang angkuh. Sebaliknya, amal tanpa iman, kita disebut sebagai orang yang sering melakukan kesia-siaan. Iman dan amal tapi tanpa ikhlas, itu disebut sebagai riya.
Nah, sehingga iman, amal, dan ikhlaslah yang kemudian disebut sebagai takwa. Adapun rukun isti'azah yang terakhir adalah tawadu. Tawadu itu dapat kita tandai sebagai tawadu di pikiran, tawadu di ucapan, dan tawadu di tindakan. Ada orang yang tawadu di ucapan, tapi ternyata di pikirannya dia angkuh. Ada juga tawadu misalnya di pikiran, tapi ucapannya menyinggung orang lain. Ada mungkin juga orang yang tawadu di pikiran dan ucapan, tapi tindakannya misalnya kurang tawadu atau kurang sopan. Dia merasa bahwa mengangkat kaki misalnya di depan umum itu bukan merupakan bagian dari kesopanan. Nah, sehingga tawadu pikiran, ucapan, dan tindakan itulah yang kemudian melahirkan tawadu secara paripurna. Misalnya kalau kita merujuk kepada bacaan, termasuk gerakan, bahkan mahrifat sholat, semuanya itu mendasari tawadu yang sesungguhnya. Misalnya bacaan, kita senantiasa menyerahkan diri kepada Allah. Begitupun dengan gerakan, tidak ada satupun gerakan sholat yang menyimbolkan gerakan-gerakan keangkuhan, tapi gerakan penyerahan diri. Mulai dari takbiratul ihram, itu kan penyerahan, sampai kepada sujud. Sujud adalah bentuk penyerahan seorang hamba kepada sang khalik. Termasuk pula makrifat sholat. Misalnya teman-teman bisa merujuk hakikat dan rahasia sholatnya Imam Khomeini. Nah, karena kerendahan hati inilah yang senantiasa membuat Allah senantiasa memberikan kita perlindungan. Karena itulah esensi dari isti'azah. Saya kira itu isti'azah dari Ahmad Hussein Dastegib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?